Hadirin Allah, untuk baiknya semua kehidupan manusia itu dengan agama, dan sempurnanya agama dengan akhlak yang mulia. Berapapun besarnya, hebatnya, kuatnya amal agama, ini tanpa ada akhlak ini tak sempurna agama seseorang. Makanya bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka agama ini tidak bisa lepas daripada akhlak. Kalau agama orang itu baik, pasti akhlaknya baik. Kalau agama orang itu baik, akhlaknya baik, itu sempurna. Maka kita belajar dalam kehidupan ini dalam mengamalkan agama, dalam bergaul kepada sesama manusia, kemudian dalam bermuamalah, kemudian dalam muasyarah, ini kita harus dihiasi dengan akhlak agama, akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mana pada akhlak, maka inilah yang Allah hendaki bahwa agama itu sempurna dengan akhlak. Tanpa ada akhlak agama itu, maka agama itu akan tampak menyedihkan, akan tampak menakutkan, sehingga orang tidak mau dengan agama, takut dengan agama. Tapi kalau manakala orang itu beragama dan akhlak, maka agama tampak keindahannya, agama tampak manisnya, sehingga banyak orang tertarik pada agama. Sebagaimana dahulu itu orang tertarik dengan Nabi, itu asbab akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Nabi tidak memakai akhlak yang baik, maka orang Arab ini tidak akan tertarik dengan agama Nabi Muhammad SAW. Karena berakhlak yang baik, maka orang tertarik pada akhlak Nabi kita Muhammad SAW, sehingga banyak orang berbondong-bondong memeluk pada Islam. Sebagai contoh, Nabi ini ketika dikejar oleh Suraqah ketika hijrah, Suraqah ini berkali-kali dia terprosok kudanya, nggak bisa diangkat lagi. Kemudian Suraqah ini memanggil Muhammad, tolong Muhammad, maka Nabi ini berbalik kemudian nolong Suraqah. Padahal Suraqah ini mau membunuh Nabi, menangkap Nabi, hidup atau mati. Tapi ketika Suraqah terprosok, maka Nabi pun menolongnya. Kemudian itu nggak cukup satu kali, berkali-kali, sehingga Suraqah ini merasa tidak mampu untuk menangkap Nabi, maka Suraqah pun kembali tanpa ada rasa dendam dengan Nabi. Ketika Nabi dari Taif ini dilempari batu, diusir, dilempari batu, jadi maki dengan kata-kata yang kotor. Tapi apa yang diucapkan Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malaikat datang menawarkan jasa pada Nabi, ya Rasulullah, jika kau izinkan maka gunung akan kau benturkan di Taif supaya orang mati semua. Apa kata Nabi? Jangan kau benturkan gunung ini. Nanti kalau mati semua, siapa yang saya harapkan? Kalaupun dia sekarang belum mau menerima dakwaku, maka saya harapkan ada anak cucu mereka. Enggak ada rasa dendam Nabi itu. Kenapa? Akhlak, itulah akhlak. Nah, kita ini belajar menjaga kehidupan dan agama ini, jangan tinggalkan akhlak agama. Maka mana tadi dengan akhlak agama, akhlak yang mulia, akhlakul karimah atau akhlakul azimah, maka kita tidak saja pada umat yang ada sekitar kita, bahkan sampai ke umat Islam. Maka kita akan mempelajari tentang pentingnya adab atau akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadilati husnil khuluq wa madhammati su'il khuluq. Ini bab menerangkan keuntungan atau keutamaan akhlak yang baik dan pencaci makian terhadap akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Qala Allah Ta'ala li nabihi musanniyan alaihi wa mazharan nikmatahu ladaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman kepada Nabi seperti ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau atas akhlak yang agung, akhlak Nabi
Nabi akhlakul azimah. Maka ulama ini membagi akhlak ada beberapa bagian. Ada akhlakul azimah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul hasanah, ada akhlakul mazmumah. Apa akhlakul azimah? Akhlakul azimah adalah orang yang dicaci maki, dihina-hina, dijelekkan, difitnah, dia membahas kebaikan. Akhlakul azimah. Akhlakul azimah. Ya. Akhlakul azimah. Itu akhlak Nabi. Nabi dicaci maki, dihujat, difitnah, bahkan akan dibunuh, tapi Nabi memberikan kebaikan-kebaikan. Contoh, ketika ada orang yang ketika Nabi lewat, ini pasti dia musuhi Nabi, mengucapkan kata-kata kotor pada Nabi. Setiap Nabi lewat seperti itu. Orang ini memang standby seperti itu. Apa yang buat Nabi? Ketika Nabi lewat orang juga ada, maka Nabi bertanya, di mana orang yang biasa di sini itu duduk di sini? Kata orang, sakit dia. Mana rumahnya? Kata Nabi. Oh, di sana rumahnya. Maka Nabi pulang kemudian bawa oleh-oleh atau hadiah, datang menjenguk orang yang biasa mengucapkan kata-kata kotor itu, datang dan bawa hadiah atau membawa oleh-oleh kepada orang yang biasa mengucapkan kata-kata kotor pada Nabi. Ini akhlakul azimah namanya. Dicaci maki, dihujat, tapi membadan kebaikan-kebaikan. Seperti Nabi pernah dijebak oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini dia memasang jebakan di depan pintu rumahnya, pasang lubang di pintu rumahnya. Nanti kalau Nabi, karena Nabi itu biasa datang ke rumah Nabi untuk mendapatkan agama, itu menyampaikan agama. Buat lubang di depan pintu rumahnya, tujuannya supaya nanti kalau datang ke sini dia terperosok ke lubangnya dan dia akan dibunuh di situ. Tapi Nabi ini dihandle oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi mau masuk dari pintu depan, malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, jangan lewat situ, bahaya, ada lubang. Maka Nabi lewat pintu dapur, pintu belakang. Maka ketika Nabi lewat pintu belakang, Abu Jahal terkejut, kaget, loh, belakang dia. Lari dia, nggak sadar dia. Kalau di depan rumahnya itu ada lubangnya, dia nggak sadar. Akhirnya Abu Jahal terperosok di lubangnya sendiri. Nggak bisa naik ke atas. Dia panggil Muhammad, tolong aku Muhammad, nggak bisa naik Muhammad. Maka Nabi pun datang untuk menolong Abu Jahal. Ini akhlakul azimah. Nabi diancam dibunuh, tapi Nabi ini tetap memberikan kebaikan pada para mengancamnya. Kita masih ada itu kita ini. Masing-masing satu-satu kita ini bapaknya. Kemudian akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Ini orang dicaci maki, dihujat, disakiti, hatinya disakiti itu akhirnya, tapi dia mau memaafkan. Memaafkan, nggak ngasih hadiah tapi maafkan. Ini akhlakul karimah. Kemudian ada akhlakul hasanah. Akhlakul karimah itu dia dicaci maki, disakiti, tapi dia memaafkan. Azimah enggak cuma memaafkan tapi malah memberikan hadiah. Karimah ini maafkan. Ini yang kedua, yang kedua. Kemudian yang ketiga akhlakul hasanah. Apa itu akhlakul hasanah? Akhlakul hasanah itu orang disakiti hatinya, dicaci maki atau dipukul, maka orang ini membahas hukum syariat, membalasnya sesuai dengan syariat, tidak berlebihan. Nah, ini akhlakul hasanah. Dipukul satu kali, membalas satu kali pukulnya. Dipukul dua kali, membalas dua kali pukulnya. Dan mukulnya sesuai dengan di mana tempat yang dia mukulnya. Kalau mukulnya bagian bagian punggung, maka dia juga mukulnya bagian punggung. Dua kali ya dua kali. Ini akhlakul hasanah, membalas sesuai dengan syariat. Kemudian akhlakul mazmumah, ini akhlak yang tercela. Bagaimana? Sukanya menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain, menghina orang lain. Akhlak apa Ustaz? Yang keempat? Yang akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah. Kul mazmumah. Mazmumah. Akhlak yang tercela. Yang tercela ini ya sukanya yang mencaci maki orang, menyakiti orang, menghujat orang, menghina orang. Apalagi membuka aibnya orang, menutupi kebaikan orang lain. Ini akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela.
Nah kita ini saya mana kita? Azmah masih jauh, karimah ya hasanah lah, minimal masih hasanah lah ini kita itu. Satu-satu maunya. Jika dipukul satu kali ya tambah satu kali pukulan. Ini akhlakul hasanah. Nah kita akan berusaha meningkatkan akhlak yang berikutnya dengan akhlakul karimah. Kita mudah maafkan walaupun tanpa dimintai maaf. Ada ketika Nabi itu bersama sahabat, Nabi mengatakan nanti gak lama lagi akan ada orang ahli surga, calon ahli surga. Maka lewatlah orang itu. Lain waktu Nabi bersabda, gak lama lagi akan ada orang lewat calon ahli surga. Yang lewat ya orang itu lagi sampai 3 kali. Kemudian orang yang dikata Nabi itu, yang dikasih tahu Nabi itu penasaran apa sih amalannya? Kok sampai Nabi mengatakan ahli surga itu apa amalannya? Maka dia mau menyelidiki apa amalannya orang yang kata Nabi ahli surga tadi. Sampai datang ke rumahnya dan alasan-alasan dia masih selisih pada orang tuanya, dia memilih 3 hari itu untuk menghindari permusuhan atau perselisihan dengan orang tuanya. Padahal nggak ada perselisihan, dan dia mau menyelidiki apa amalannya. Setiap hari, setiap malam dia mati, dilihat, diperhatikan. Nggak ada istimewa amalannya, biasa-biasa, sama aja. Kemudian hari terakhir, maka orang bertanya orang itu, apa sih amal kamu itu? Ya, amal saya seperti yang kamu lihat itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada istimewa amal kamu. Tauhidnya ya wajar-wajar aja, selanjutnya baca Quran ya wajar-wajar saja, yang lainnya wajar-wajar saja. Cuman kata sahabat yang dikatakan Nabi ahli surga itu, cuman saya ini kalau mau tidur saya menghisap diri saya, sehingga orang-orang yang pernah membuat zalim pada saya, menzalimi saya, ini saya maafkan sebelum saat itu. Saya ingat siapa yang pernah menyakiti hati saya dalam satu hari ini. Hari tadi siapa yang menzalimi saya, menghina, mengumpat, atau semakin siapa? Ini semua saya maafkan semuanya baru saat itu. Ya itu yang saya nggak mampu menirukan. Itu yang amalnya istimewa kata Nabi. Pantas kamu berkata ahli surga kata Nabi. Nah ini akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah maka menjadi asbab menjadi calon ahli surga dengan tanpa dihisab. Nah ini kita usahakan ke arah sana. Sebenarnya kita maafkan orang yang menyalahkan kita ini nggak berat. Tapi nafsu ini yang berat sekali, nafsu. Nah apa sih beratnya? Gak saya maafkan aja lah kita aja kan. Tapi apa yang membuat berat? Nafsu ini, dendam, jengkelnya ini yang masih berat untuk maafkan kawan-kawan kita yang membuat kesalahan pada kita. Ini kalau kita lawan, nanti kita bisa. Kita bayangkan nanti di neraka itu panas, menderita, pedih siksaannya. Saya tidak akan ke neraka. Saya akan maafkan. Saya akan melawan nafsu saya untuk dendam ini. Saya akan lawan dan maafkan kepada orang yang mendendam saya. Saya lawan dendam saya. Nah gitu, dilawan. Daripada nanti kita ke neraka, ya nanti ke surga juga nanti pada akhirnya. Tapi ke neraka dulu gimana kira-kira kita? Pesanggup. Tapi asal kita maafkan orang yang mendolimi saya, mendolimi kita, nanti kalau kita nanti Allah terima, kemudian masuk surga tanpa hisab, nah, siapa yang beruntung? Nah kita belajar mulai dari kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita, tanah kita, ini menjadi orang yang pemaaf, maupun tanpa dimintai maaf. Nah, ini sampai pada akhlakul karimah. Dan sampai kita jatuh pada akhlakul madhumah, maunya mencaci maki orang, menghujat orang, mengancam orang, apalagi memfitnah orang, jangan, ini bahaya. Kemudian waqalat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW qulubuhul Quran. Kata si Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu akhlak Nabi Al-Quran. Sudah berarti nggak mungkin kita mampu mengamal akhlak Al-Quran. Yang mampu hanya Nabi. Nah kita itu setidak-tidaknya kita sampai pada akhlakul karimah tadi. Itu masih mampu kalau kita kalau orang masih mau berusaha, masih mampu. Atau kalau ada orang punya keinginan untuk ke sana, masih mampu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu utamima makarimal akhlak. Sabda Nabi, aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi agama ibadah Nabi itu ya akhlak. Enggak dikatakan agama sempurna tanpa ada akhlak yang baik. Maka sempurna agama dan akhlak. Maka Nabi membawa agama ini dengan akhlak, bukan tanpa akhlak, dengan akhlak. Maka Nabi membawa agama dan akhlak. Maka berhasilnya Nabi itu membawa agama dan akhlaknya Nabi, bukan dengan kekuatan Nabi, dengan kekuasaan Nabi, bukan, tapi dengan akhlaknya Nabi. Nah, belajar mengamalkan agama dan akhlak, membawa agama dan akhlak, taklim dan akhlak juga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah baiknya akhlak. Agama adalah akhlak yang baik. Maka enggak dikatakan agama tanpa ada akhlak. Agama pasti ada akhlak. Kalau ada agama tanpa akhlak, itu agama yang enggak sempurna, agama yang cacat. Kita belajar agama yang masih sedikit kita amalkan ini harus kita sertai dengan akhlak. Akhlak pada Allah, akhlak kepada para nabi, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para tabi'in, akhlak kepada para ulama-ulama, akhlak pada kedua orang tua, akhlak pada kerabat-kerabat kita, akhlak pada kawan-kawan kita, akhlak bersama sesama muslim, akhlak pada semua manusia maupun orang kafir, juga sampai pada akhlak pada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini harus ada akhlak ini. Seperti yang dibuat oleh Sunan Bonang Wali Songo. Ketika tongkatnya Sunan Bonang direbut oleh Sunan Kalijogo yang masih Raden Syahid itu, tersungkurlah Sunan Bonang. Nah, tersungkur Sunan Bonang ini berakibat tercabutnya satu rumput. Maka Sunan Bonang ini dia menangisi rumput yang tercabut dari tersungkurnya dirinya itu. Merasa dosa, Masya Allah, ini tercabut gara-gara saya ini. Saya dosa, rumput ini punya hak untuk hidup dia, tapi tercabut karena saya ini. Nah, merasa dosa. Maksudnya, boleh kita itu membunuh rumput atau membabat rumput kalau memang ada maksud. Kalau nggak ada maksud, biarkan dia tumbuh. Kalau nggak ada maksud, misalkan di ladang, ini kan kita punya tanaman, rumput ini kan kita tanam kita, boleh kita bunuh rumput ini karena ada maksud, ada tujuan. Boleh kita babat dan semprot, boleh. Tapi di hutan belantara yang nggak ada maksud kita ini, nggak ada maksud, ya jangan, biarkan aja, biar dia hidup leluasa kehidupannya. Kecuali kita mau lewat di satu hutan yang mengganggu diri kita, boleh kita babat karena kita mau lewat. Tapi yang nggak ganggu diri kita, jangan kita babat. Nah, ini akhlak dan tumbuh-tumbuhan ini juga akhlak dengan binatang. Ya, belajar akhlak, berakhlak. Kalau kita nanti berakhlak, maka nanti Allah akan ridho kepada diri kita. Sebagaimana ridhonya Nabi Allah pada para nabi dan para sahabat. Ini akhlak. Maka agama kata Nabi, ad-dinu husnul khuluq. Agama adalah akhlak yang baik. Tanpa hal yang baik, agama akan cacat, bahkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alla taghdoba. Dan termasuk di antara hal yang baik adalah tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Sabar orangnya, berdarah dingin. Tapi jadi yang akhlak. Nah, ini adalah agama. Ada orang beribadah tanpa akhlak yang baik, akhirnya dia tercabut imannya. Dikisahkan dalam sebuah kitab Syarahnya Sunan Taufik, ada seorang pemuda, dia juru azan, dia mau azan selama 40 tahun dia jadi tukang azan. 40 tahun nggak waktu yang singkat. 40 tahun dia tukang azan, kemudian dia matinya, dia sakit, ketika kondisi sakitnya itu kritis, maka penghara menjenguknya, kemudian dia minta diambilkan Quran, tolong ambilkan Quran untuk saya. Maka orang mengambil Quran. Setelah diterima, dianggapnya orang yang menjenguk itu dianggapnya orang ini, pemuda ini mau mengambil berkah dari Al-Quran supaya nanti matinya bisa husnul khatimah. Itu anggapannya. Ternyata tidak. Nah, Quran diambil, dipegangnya, maka dia mengikrarkan pada orang yang ada di sekitarnya. Baliknya seperti bahasanya.
Wahai saudaraku sekalian, saksikanlah hari ini saya akan membebaskan diri dari Al-Quran ini saya. Hari ini saya akan membebaskan diri dari Al-Quran. Saya akan keluar dari Islam, saya akan keluar dari Al-Quran, dan saya ikut agama Nasrani. Akhirnya dia mati saat itu, mati juga ada Nasrani. Nah, orang-orang semua di sekitarnya dia penasaran. Taunya dia orang baik, dia tukang azan, juru azan, juru azan selama 40 tahun, dan dia ikhlas dalam berazan. Tapi kenapa dia bilang kematiannya dia murtad? Tercabut imannya, kenapa? Apa kesalahannya? Apa amalannya? Maka ditanya adiknya. Maka adiknya memberikan jawaban, kakak saya ini biasanya kebiasaannya ini mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain, memandang keburukan orang lain, memandang aibnya orang lain. Nah ini bukan akhlak. Walaupun dia tukang azan 40 tahun, tapi rasanya rusak, nanti dia akan tercabut iman, terancam tercabut iman. Nah ini diantaranya bahayanya akhlak yang tidak baik. Kita belajar amal agama kita, amalkan masih sedikit ini, juga ilmu yang sangat kita pelajari ini, kita usahakan kita hiasi dengan akhlak yang baik. Akhlak pada Allah, akhlak pada para nabi, akhlak pada para sahabat, akhlak kepada para tabi'in, akhlak pada para ulama-ulama salaf, ulama-ulama kholaf, akhlak kepada kedua orang tua, kerabat-kerabat, kawan-kawan, dan seterusnya. Nanti dalam ini kita punya harapan Allah ridho pada kita. Sehingga walaupun amal sedikit, ilmu yang kita pahami cuma sedikit, tapi dengan akhlak ini Allah ridho pada kita. Karena apa? Karena agama adalah akhlak yang baik. Faqala wakila ya Rasulullah mas'um. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah perkara yang tidak baik itu? Perkara tercela itu apa ya Rasulullah? Qala su'ul khuluq, kata Nabi, perkara yang tidak baik itu adalah akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik. Maka kata Nabi, su'um itu adalah perkara yang tidak baik, itu adalah akhlak yang tercela. Jangan kau ambil akhlak tercela itu, jangan kamu perbuat akhlak tercela itu, tinggalkan akhlak tercela itu, ambil akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha.